Oke, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Termodinamika Teknik. Kita masih tetap membahas tentang entropi. Untuk kali ini, masalah entropi yaitu tentang proses isentropik. Apa itu proses isentropik? Di mana dasarnya adalah ketika entropi dari suatu massa dapat diubah, itu oleh apa saja? Ya toh? Yang pertama, entropi itu dapat diubah oleh perpindahan panas, di mana pastinya naik turunnya temperatur dalam suatu proses maka akan berpengaruh juga terhadap mungkin tekanannya sehingga berpengaruh pada nilai dari entropi. Yang kedua adalah irreversibilitas atau kemampuan tidak bisa balik. Kalau reversible berarti bisa kembali ke proses semula, tapi kalau irreversible berarti ketidakmampuan untuk kembali ke proses semula. Yang pastinya kalau momennya ketika dia harus tidak bisa kembali, maka dibutuhkan mungkin kerja atau panas untuk mengembalikan panasnya mungkin lebih dari yang proses pertama tadi, awal tadi, untuk mengembalikan ke proses semula. Ini pastinya ya akan berpengaruh pada nilai entropi. Sehingga di sini entropi dari suatu massa dapat diubah oleh perpindahan panas dan irreversibilitas. Sedangkan entropi dari sebuah massa yang tetap tidak akan berubah selama proses yang pertama adalah internal reversible atau proses yang dapat dibalik secara internal. Pastinya kalau dia bisa dibolak-balik, maka tidak ada butuh kerja yang lebih atau panas yang lebih karena dia dibolak-balik bisa, sehingga entropinya pasti akan tetap. Dan yang kedua adalah karena proses tersebut adalah adiabatik, sehingga tidak ada massa yang masuk atau panas yang masuk atau keluar. Jadi tidak ada panas masuk atau keluar dan tidak ada massa masuk atau keluar, sehingga dia tetap saja kalau walaupun dia dibolak-balik. Oke ya, paham? Di sini gambarnya pun akan kita dapatkan di sini, di mana entropi tetap konstan tadi selama proses yaitu internal reversible atau adiabatik. Jadi ini adiabatik kalau memang tidak ada panas yang masuk atau keluar. Sehingga di sini kita dapat tuliskan bahwa delta S sama dengan 0. Atau kita tulis juga bahwa S2, nilai dari S2 ini sama dengan S1 karena dia tidak ada perubahan. Nah, karena tidak ada perubahannya ini di antara S1 dan S2, inilah yang disebut sebagai proses isentropik. Jadi proses isentropik itu adalah proses di mana entropinya adalah konstan. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama isentropik dapat berfungsi sebagai model yang tepat untuk proses aktual. Jadi kalau maunya Anda dalam perhitungan ini di aktualnya pun itu saya kira jawabannya hampir sama atau bisa sama. Dan yang kedua adalah proses isentropik memungkinkan untuk mendefinisikan efisiensi dari suatu proses terhadap perbandingan kinerja sebenarnya dari perangkat ini selama kinerja dalam kondisi ideal. Intinya efisiensi ini berarti kerja selama suatu proses, ya, kerja dalam proses atau teori terhadap perbandingan kinerja sebenarnya. Jadi kalau banyak kerja dalam perhitungan teori dibanding dengan perhitungan sebenarnya. Selanjutnya adalah proses reversible adiabatik, pastinya adalah isentropik. Kalau adiabatik yang seperti tadi ya, itu pasti S2 sama dengan S1.
pasti isentropik, entropinya sama. Tetapi proses isentropik yang S-nya sama belum tentu proses reversibel adiabatik. Jadi di sini misalnya peningkatan entropi suatu zat selama proses adalah hasil dari irreversibilitas. Tetapi karena seharusnya dia itu lebih naik atau lebih turun, ini dapat diimbangi dengan penurunan entropi sebagai akibat dari kehilangan panas. Sehingga hasil yang didapatkan tadi, hasil entropinya itu sama selama proses, walaupun dia proses irreversibilitas karena diimbangi dengan penurunan temperatur. Tetapi kembali lagi bahwa istilah proses isentropik biasanya digunakan dalam termodinamika untuk menggambarkan proses yang reversibel secara internal atau proses internal reversibel atau digambarkan untuk proses adiabatik. Oke ya, ini adalah teori yang saya ringkas dari sepanjang itu. Semoga Anda mengerti dan memahaminya. Oke, untuk selanjutnya, kali ini adalah istimewa, materinya hanya 1 slide. Silakan Anda kerjakan untuk menjawab soal ini. Ini adalah soal ekspansi isentropik dari uap di dalam turbin. Gambarnya adalah seperti ini. Untuk menjawabnya, Anda harus sama-sama melihat dari soal ini, juga melihat dari siklus ini. Oke, saya berikan kisi-kisinya. Uap memasuki turbin adiabatik pada 5 megapascal dan 450 derajat Celcius. Ya, yang masuk ya, berarti ini nilainya adalah kalau Anda notasinya berarti ini MPa itu apa? Tekanan, berarti P1 dan ini adalah temperatur. Berarti harus notasinya adalah 1. Kemudian meninggalkan turbin pada ini. Nah, meninggalkan berarti notasinya adalah 2. Tentukan hasil kerja turbin per unit massa. Ingat, persatuan massa. Jika proses adalah reversibel. Oke, untuk gampangnya kita mengasumsikan bahwa proses ini adalah konstan pastinya karena adiabatik. Jadi tidak ada panas yang masuk atau panas yang keluar. Dan tidak ada perubahan waktu di setiap titik. Ya, sehingga massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Atau delta S-nya nanti adalah sama, atau delta S sama dengan 0, atau S1 sama dengan S2. Oke. Untuk energi kinetik dan potensialnya dapat kita kita abaikan karena ini prosesnya adalah adiabatik. Oke, selanjutnya bagaimana kita menjawab untuk menentukan kerja ini? Yang pastinya kita adalah menggunakan penurunan dari persamaan keseimbangan energi. Ya, yang tadi bilang, jadi di sini energi, saya tulis saja, energi masuk, nah, E in sama dengan energi keluar, E out. Nah, di mana energi keluar ini pastinya kalau dalam materi-materi sebelumnya pasti dihasilkan apa di sana. Masuknya biasanya normal. Dia energi yang masuk biasanya adalah massa dikalikan entalpinya. Nah, ini M titik ini massa dikalikan entalpinya berarti ini 1. Oke. Nah, di sini pastinya keluar karena sama tadi, ya sama, massa dikalikan entalpinya yaitu H2. Ya, tetapi biasanya ketika dia keluar, dia menghasilkan suatu kerja atau suatu daya. Jadi di sini biasanya ditambah dengan WO karena dia kerja yang keluar atau daya yang keluar. WO. Ya. Sehingga kalau momennya di sini yang ditanyakan adalah hasil kerja turbin ini yang keluar, maka W out ini kita masukkan ini, kita pindah ke sana. Ya.
Sehingga W out ini kalau maunya kita sederhanakan, Anda jadinya apa? Ini sama M-nya. Nah, berarti di sini W out sama dengan, nah, dari perpindahan itu ada gabungkan. Nah, ini sama dengan, sama dengan, nah ini M-nya sama. Nah, kalau Anda menggabungkan ini berarti bagaimana? M-nya dikelompokkan karena sama, nanti yang di dalam kurung itu yang mana diapakan dengan satuannya. Hati-hati kalau mengembalikan. Saya cuma memberikan ini biar Anda bisa nggak muter-muter rumus ini lagi. Oke? Setelah ini berarti Anda sudah menentukan untuk kerjanya ini rumusnya adalah sudah Anda hasilkan dari sini tadi, pembalikan dari rumus. Ya, kalau Anda membalik rumusnya salah, maka hasilnya pasti akan salah. Jadi rumusnya pelan-pelan, nanti bagaimana Anda mengelompokkan nilai yang sama. Oke, sudah ya. Dari sini yang belum ketahuan apa? Ternyata M-nya juga belum ketahuan. Nilai ini dari mana? H1, M ini belum ketahuan, dan H2 juga dari mana. Kan gitu ya. Pastinya nanti jawaban Anda, karena ini M-nya belum diketahui, Anda ini dari soal ini per unit massa, maka ini M-nya adalah di sini. Oke ya, M-nya di sini, ini sisanya adalah H1 dan H2 sisanya di sini. Oke. Rumusnya nanti jadinya gitu. Nah, Anda harus bolak-baliknya bagaimana? Oke. Dari sini. M-nya nanti akan bagi karena persatuan massa. Berarti sisanya di situ. Berarti kita tinggal mencari nilai dari H1 dan H2. Oke, sudah ya. Sekarang kita bagaimana caranya mencari nilai dari H1? Ingat, ini titik 1. Dia berada di setelah ini. Berarti ini adalah modelnya uap. Berarti uap berarti apa? Superheated. Cari tabelnya adalah tentang superheated. Karena ini adalah uap berarti water. Superheated water. Cari tekanan 5 megapascal. Sudah? Sudah ketemu tekanannya 5 megapascal, maka di sini P1 adalah 5 megapascal ya. Terus temperaturnya T1 adalah 450. Ya. T1-nya 450. Nah, oke. Maka Anda mencari tekanan 5 megapascal pada superheated itu pada temperatur ini, maka Anda mendapatkan untuk mencari nilai H-nya. H1-nya berapa? Nah, sudah tahu? Sudah dapatkan nilai dari H1. Sekarang kita mencari H2. H2 kita cuma mendapatkan pengetahuan ini adalah ini. Nah, tekanan ini. Akhirnya kita melihat pada tabel superheated sama posisinya kita lihat juga ternyata dia di uap superheated juga. Berarti tabelnya tetap superheated, jangan saturated ya. Superheated, maka di sini pada 1,4 megapascal kita cuma dapat ini dok, temperatur nggak ada, nilai entalpi, maka kita akan susah. Lah bagaimana untuk panduan kita mendapatkan nilai entalpinya? Ya kita melihat dari nilai entropinya, di mana nilai dari S1 sama dengan S2. Berarti kita sudah punya dua notasi, yang satu tekanan, yang satu adalah nilai entropi. Ya, sekarang setelah Anda dapat nilai entropi yang dari definisi tadi, ya nilai entropinya kita mencari dari P1 ini nilai dari S1. Ya, nilai entalpinya juga bisa dan H1. Nah, begini. Lah, S1-nya ini maka di sini kita mendapatkan nilai S2. Lah, S2 yang sama ini Anda melihat dari tabel yang di sini tekanannya itu berada di temperatur berapa dan berapa. Nah, temperaturnya berapa dan berapa. Sudah paham? Sudah paham belum? Karena gitu kok. Dia berada di antara temperatur mungkin 500 dan 600. Berarti dia harus ini Anda memakai temperatur 500 dan 600. Ya. Ini misal ya, kita ketahuan temperaturnya berada atau nilai dari entropinya tadi di antara 600 dan 500. Oke, entropinya ada di sini.
Maka kita harus mencari temperatur itu, temperatur dari entropi ini, nah S2 ini. Dengan cara apa? Ya pastinya interpolasi. Sudah tahu tuh interpolasi? Maka Anda lakukan interpolasi. Kalau masih lupa, coba cek-cek sebelumnya bagaimana cara interpolasi. Maka Anda mendapatkan temperatur pada S2 tersebut. Nah, sehingga kita mendapatkan S2. Nah, ini memang saya sengaja nggak terlalu detail ke Anda biar Anda berpikir bagaimana caranya interpolasi. Maka Anda mendapatkan nilai dari T2. Oke, dari T2 tadi, maka Anda bisa melakukan interpolasi untuk mencari nilai dari H2. Gitu. Anda pasti bisa mendapatkan nilai H2 dari tabel yang tekanan 2. Setelah Anda menemukan nilai dari H1 dan H2, maka kembali ke persamaan awal yang Anda tentukan tadi, Anda bisa menentukan nilai dari V out per massa. Ya, karena tadi kan dibagi massa toh, berarti V out per massa. Ini bisa nulisnya juga menjadi W kecil karena sudah W besar dibagi massa, berarti W-nya kecil. Nah, ini tinggal H1 dan H2. Oke ya, bisa dipahami? Baik, terima kasih Anda telah mendengar saya. Semoga Anda tetap sehat dan semoga Anda bisa mengerjakan. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.